warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, walaupun kita masih belajar dengan metode daring, yaitu belajar dari rumah, namun kita harus tetap semangat belajarnya. Untuk itu, ayo persiapkan alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baik, sudah siap? Oke, kita lanjut berdoa ya sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan membahas materi kelas 7 tentang kondisi alam Indonesia. Ibu harap setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui bagaimana keadaan fisik wilayah Indonesia dan juga mengetahui keadaan flora dan fauna di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu keadaan fisik wilayah Indonesia. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tertentu ini dapat kita kenali melalui 3 kriteria. Yang pertama, dari keadaan geologi. Kemudian yang kedua, bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, iklim. Keadaan geologi. Coba kita ingat dulu, apa itu keadaan geologi? Ya, betul. Keadaan geologi yaitu letak suatu wilayah berdasarkan batuan yang ada di dalam bumi. Indonesia sendiri mempunyai keadaan geologi yang menarik loh. Apa ya? Karena geologisnya terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia-Eurasia dan lempeng Pasifik. Kemudian dilalui oleh 2 jalur pegunungan besar, yakni Sirkus Mediterania dan Sirkus Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia dijuluki Ring of Fire atau cincin api. Kemudian selanjutnya bentuk muka bumi. Nah, coba deh perhatiin keadaan pulau-pulau di Indonesia. Maka di sana kalian akan melihat adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia ini dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Berikut ini. Kondisi iklim Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang flora dan fauna. Nah, Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia ini termasuk 3 besar di dunia, bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Yang pertama, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia Barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Kemudian kelompok Indo-Australian yaitu tumbuhan yang meliputi kawasan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian yang kedua, persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 corak, yaitu fauna bagian barat tengah dan bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Valence, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, babi hutan, dan lain-lain.
Kemudian yang kedua, fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, Nusa Tenggara, dan fauna yang memenuhi wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, ikan duyung, monyet, hitam, kuda, sapi, beruang, dan berbagai macam burung seperti burung dewata, manda, raja udang, dan kakatua nuri. Itulah pembahasan materi kita pada hari ini, yakni tentang kondisi alam Indonesia. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.